Diberitakan semakin banyak kasus bullying di sekolah membuat beberapa siswa nekat mengakhiri hidupnya. Ada, bisa gak sih ini dunia tenang sedikit gitu? Coba fokusnya dialihin dulu buat kesejahteraan anak ya, atau buat olimpiade tertambang gitu. Biar kalem, biar berita tuh nggak yang seram gitu. Ya Allah capek gitu kan. Halo Sobat Savelta, welcome back to Monologika. Halo Sobat Savelta semuanya, tentu semua dalam keadaan baik ya. Saya sangat berharap kalau kalian tuh selalu dalam keadaan good mood gitu. Walaupun adalah sedikit kayak problem, trouble yang silih berganti dateng gitu kan. Tapi gue yakin kalian bisa ngatasin semua itu, oke. Oke Sobat Savelita, kita ketemu lagi nih di seri podcast Savel yang bertajuk Monologika. Seperti biasa, kalian nggak sendirian tentunya, karena bersama gue di sini, Dava, sebagai host bersertifikat manjo atau mantap jiwa, yang akan menemani waktu luang, tujuan waktu sepi, waktu sendiri, dan waktu overthinking kalian. Nah, di episode kali ini nih, kita kembali lagi seperti layaknya episode Monologika sebelum-sebelumnya gitu, membahas hal-hal yang nggak terlalu rumit, nggak terlalu ribet dan nggak terlalu pusing ya, yang nggak buat pusing tentunya. Dan di sini gue akan terus memberikan kalian info menarik dan fakta unik seputar perduniawian yang hanya akan kalian temukan di Monologika tentunya gitu. Nah di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang chill gitu, tapi penting juga bagi adik-adik kita. Dan mungkin kita juga masih termasuk nih ya kan, apalagi kalau bukan Hari Anak Sedunia. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi pada episode kali ini gitu ya. Sobat-sobat tahu gak nih alasan dibentuknya Hari Anak Internasional dan asal mula terbentuknya gitu. Nah, di sini gue dapet artikel ya yang menyatakan bahwa jauh sebelum UNESCO menetapkan Hari Anak Sedunia di USA atau Amerika ya, kita sering nyebut Amerika gitu. Tepatnya di kota Chelsea, Massachusetts pada tahun 1857, seorang pastor dari gereja Universalis penebus yaitu Pastor Dr. Charles Leonard sudah terlebih dahulu menetapkan Hari Anak. Beliau menetapkan Hari Anak pada hari Minggu pertama di bulan Juni yang akan diperingati dengan melakukan kebaktian di gereja khusus untuk anak-anak di sekitaran kota Chelsea gitu. Nah, alasan Pastor Leonard menetapkan Hari Anak tersebut adalah yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Amerika bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak harus terus kita jaga dan kita lindungi gitu. Nah, katanya nih ya yang gue dapet, nah dari awal kisah dari cerita Pastor Leonard tersebut, yang di kemudian hari itu akan terbentuk Hari Anak Sedunia. Nah tapi nih Sobat Safrat harus tahu ya, harus tahu. Kalau Hari Anak Universal tuh ada dua tipe, ada dua versi gitu. Nah benar nih, sumpah benar. Jadi di sedunia tuh ada dua jenis hari anak teman-teman. Ada dua jenis ya, dua jenis Hari Anak Universal. Nah kalau misalkan kok bisa gitu, kok bisa, kena why, kenapa gitu, kenapa kacang, why not gitu kan. Biar gue jelasin nah di sini ya. Nah, Hari Anak Internasional yang pertama yaitu jatuh pada tanggal 1 Juni. Versi yang pertama itu pada tanggal 1 Juni. Dilansir dari parapuan.com, pada Hari Anak Internasional yang versi pertama yaitu versi 1 Juni ini lebih ke arah penetapan dari Hari Perlindungan Hak Anak Internasional atau The International Day for Protection of Children, yang berdasarkan Konvensi Jenewa pada tahun 1926 yang salah satu pasalnya yaitu menyangkut tentang hak-hak perlindungan dan kesejahteraan serta hidup anak. Nah, selain dari Konvensi Jenewa, Hari Perlindungan Anak Sedunia ini juga berdasarkan Kongres Federasi Demokrasi Internasional Wanita di Moskow pada 4 November tahun 1949 gitu. Hari Anak Internasional dirayakan di banyak negara gitu dan juga di sedunia untuk menghormati anak-anak dan meningkatkan kesadaran pada hak-hak anak gitu. Nah, jadi gitu Sobat Savelita. Kalau misalnya di 1 Juni itu lebih ke arah memperingati gitu, mengingatkan bahwa anak-anak juga memiliki hak mereka masing-masing gitu. Nah,
Sebelum kita masuk ke versi kedua, yaitu versi 20 November, di sini ada fun fact dulu gue bacakan seperti biasa. Bukan monologika kalau tidak ada fun fact gitu. Nah, baik Hari Anak Internasional pada tanggal 1 Juni ataupun 20 November, keduanya sama-sama menyuarakan orasi tentang perlindungan dan penjaminan hak anak serta kesejahteraan mereka. Jadinya baik di tanggal 1 Juni maupun 20 November ya mereka sama-sama menyuarakan perlindungan hak anak gitu, sama-sama menyuarakan bahwa kesejahteraan anak tuh harus selalu kita jaga dan kita lindungi gitu kawan-kawan semua. Oke, kita masuk nih ya ke Hari Anak Internasional versi yang kedua, yaitu versi 20 November. Oke, kita masuk ke pembahasan Hari Anak Internasional versi 2. Nah, ini gue dapat artikelnya dari tirto.id. Hari Anak Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 1954 sebagai Hari Anak Universal. Setiap tanggal 20 November, Hari Anak diperingati untuk mengkampanyekan kesadaran di antara anak-anak di seluruh dunia dan meningkatkan kesejahteraan anak. Pada tanggal 20 November tahun 1959, Majelis Umum PBB membuat deklarasi hak-hak anak. Dan kemudian di beberapa dasawarsa kemudian ya, 30 tahun kemudian gitu, tepatnya pada tanggal 20 November tahun 1989, Majelis Umum PBB mendeklarasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Di tahun berikutnya, setahun kemudian, yaitu di tahun 1990, Hari Anak Sedunia menjadi peringatan bagi Majelis Umum PBB saat mengadopsi deklarasi dan konvensi tentang hak-hak anak. Nah, melansir dari laman PBB langsung nih ya, dari United Nations, para ibu dan ayah, guru, perawat, dokter, pemimpin pemerintahan, semuanya tuh, seluruh rakyat masyarakat, dari atas sampai bawah ya, harus mengkampanyekan dan dapat memainkan peran penting serta menjadikan Hari Anak Sedunia sebagai momen untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Oke, jadi gila singkat banget, singkat, padat dan jelas ya. Mungkin pembahasan kalian itu bener cepet banget teman-teman, karena jujur ya dari episode sebelumnya gue tuh kayak mikir lagi, gue tuh harus membuat suatu gebrakan baru yang dimana walaupun saya tidak memberikan waktu sangat banyak ya, tapi dari fakta unik dan info menarik harus tetap gue berikan kepada teman-teman semua gitu. Jadi yang kita dapat dari Hari Anak Internasional ini adalah bahwa kita selaku agent of change harus dapat terus bisa menjaga, melindungi, melestarikan yang namanya hak anak, kesejahteraan anak, dan hak-hak mereka. Karena yang seperti kita tahu bahwa anak-anak ya adalah tongkat estafet gitu, penerima tongkat estafet berikutnya dari orang-orang sebelumnya gitu. Contoh ibaratnya kayak presiden kita, menteri kita, kepala staf angkatan darat, waduh gila, bahasa tinggi banget nih. Pokoknya tuh seluruh lapisan masyarakat, baik itu arsitek, dokter, dosen, pengajar, guru, mereka akan memberikan tongkat estafetnya kepada siapa? Ya kepada kita gitu, kepada anak-anak yang nanti bakal meneruskan profesi mereka, meneruskan wibawa mereka, yang akhirnya dari kita ini akan melahirkan sebuah bangsa yang lebih cerah lagi dan lebih maju gitu. Dan ya mungkin segitu aja informasi unik serta fakta menarik yang dapat gue berikan pada episode monologi kali ini. Baik tanggal 1 Juni ataupun nanti ini di tanggal 20 November, kedua tanggal itu sama aja, gak ada bedanya gitu. Mereka sama-sama memberikan orasi, memberikan suara keras bagi kita semua, tamparan ya mungkin ya, untuk bisa selalu menjaga dan melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan anak tentunya gitu. Nah, dari kedua tanggal tersebut, Hari Anak Internasional mengingatkan kita semua nih betapa pentingnya hak anak serta kesejahteraan mereka di dunia ini. Gak usah lah ya berdebat atau mempermasalahkan perbedaan perayaan Hari Anak Sedunia gitu. Semuanya sama dan gak ada yang salah juga gitu kan. Maksudnya kalaupun akan ada perbedaan penanggalan ataupun apapun itu ya mereka memiliki pemikiran masing-masing, dan pada akhirnya jika dikerucutkan ya inti dari kedua tanggal tersebut tuh akan sama, yaitu lagi-lagi menyuarakan
kesejahteraan anak dan juga perlindungan terhadap hak-hak mereka gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja nih dari gue di episode kelima Monologika kali ini. Jangan lupa saksikan terus seri podcast Safel lainnya seperti SOS dan juga Monologika yang hanya ada di YouTube channel Safel, yaitu Safel UNI Official YouTube channel. Terakhir dari gua, ini dari seorang yang terkenal ya, pasti kalian tahu, yaitu Pablo Picasso. Dia pernah mengatakan bahwa every child is an artist. The problem is how to remain an artist once they grow up. Gitu. And that's all from me. Thank you for tuning in this episode with me, and sorry for my too much information. And as always, I'll see you in the next episode of Monologika. I'm out. Peace and love. Goodbye. Dan selamat hari anak sedunia semuanya. Bye bye.